Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan parenting mengenai remaja, diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja yang disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau hadir kembali berkenan di studio untuk memberikan faedah-faedah yang bermanfaat dari buku tersebut, dan masih dalam pembahasan mengenai kapan remaja memerlukan bantuan, di mana saat sedih, cemas dan gelisah yang berlebihan. Tentunya ini materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama. Dan seperti biasa setelah materi kami akan buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin kedua dari bab ataupun dari subbab bilakah remaja memerlukan bantuan. Poin pertama sudah kita bahas, yaitu ketika remaja menyendiri atau mereka menyendiri secara berlebihan dalam waktu yang lama. Misalnya seorang remaja yang menyendiri di kamarnya selama sehari semalam, mungkin ya lebih banyak diam, ya sedikit makan, tidak mau bicara dengan orang lain, atau tidak mau berbaur ataupun bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Ya, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sikapnya yang menyendiri itu bukanlah sesuatu yang normal. Ada sesuatu di situ yang perlu kita perhatikan dan kita perlu membantunya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas pagi ini adalah sedih, cemas, dan gelisah berlebihan. Ya, ada indikasi yang akan muncul pada seseorang ketika dia mengalami suatu masalah berat. Ya, yang mana dia sebenarnya perlu bantuan. Ya, misalnya nampak kesedihan atau kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan atau kegelisahan, ya, yang menunjukkan bahwa dia ini ada masalah. Ya, dan itu berlaku bukan hanya pada remaja, ya,
pada semua orang ya. Nah, itu kita bisa lihat indikasinya dari gelagatnya ya, dari perilakunya yang mungkin nggak biasa ya. Misalnya dia nampak sedih, murung mukanya ya, wajahnya murung, atau kecemasan ya, sehingga ya kecemasan ini bisa terlahir dalam bentuk curhat ya, curhat yang berlebihan itu menunjukkan kecemasan sebenarnya. Dan kegelisahan, ya, gelisah, ya. Nah, misalnya indikasinya ya, misalnya seorang selalu bertanya yang diulang-ulang, ya. Ya, sementara jawaban sudah diberikan, ini menunjukkan kegelisahan sebenarnya. Ya, orang yang suka bertanya berulang-ulang, itu saja yang ditanyakannya. Sementara jawaban sudah diberikan juga, dan jawabannya juga jawaban yang sama, yaitu menunjukkan dia sedang gelisah. Ya, ada sesuatu yang menghimpit hatinya. Nah, apabila itu terjadi pada remaja, maka orang tua atau pendidiknya perlu ya mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada mereka. Tapi sebelum terlibat ya untuk masuk ke dalam masalahnya, ya kita harus memahami dan mempelajari ya setiap keadaan dengan baik agar kita bisa memberikan solusi yang praktis dan positif dari keterlibatan kita dalam kita katakan menyampuri masalahnya. Nggak semua orang suka dicampuri masalahnya, termasuk remaja-remaja kita. Maka perlu ya kita katakan pendekatan yang baik ya. Karena kalau kita misalnya ya ingin masuk ke urusan orang lain ya dengan cara menyelidik ya. Seperti mungkin polisi menginterogasi penjahat, nah mungkin dia akan menjaga jarak ataupun bahkan menjauh, ya. Nah, jadi cara kita untuk mendekatinya dan melibatkan diri di dalam masalahnya juga harus benar, ya. Oleh karena itu, ya identifikasi dulu masalahnya, ya, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia cemas, apa yang membuat dia gelisah. Ya, satu persatu kita bahas. Pertama, rasa sedih. Rasa sedih ini biasanya nampak dari raut wajah yang murung ya. Ini adalah keperasaan yang negatif yang jika terakumulasi ya kesedihan yang mendalam ya, yang berlarut-larut itu akan menyebabkan depresi. Ya, dan hal ini bisa menyebabkan hal yang lebih parah, yaitu stres. Dan ini akan memperburuk kesehatan rohani dan jasmani. Maka dalam Islam kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Ya, tazdidul husni itu dilarang di dalam Islam. Tazdidul husni maksudnya ya terus-menerus larut dalam kesedihan. Maka ya orang sekarang bilang kadang-kadang kita perlu healing kan begitu ya, perlu melepaskan kepenatan jiwa, karena kadang-kadang jiwa ini, an-nafsu ini ya tastajim ya. Nah, tastajim artinya macet, penat ya. Nah, dan rentan untuk diserang kesedihan. Ya, nah orang yang mungkin overthinking kadang-kadang suka jatuh dalam hal ini, ya kesedihan yang berlarut-larut, ya mengulang-ulangi, mengingat-ingat terus, ya hal-hal yang membuat dia bersedih. Ya terus terang aja banyak perkara-perkara yang membuat kita sedih di dunia ini, begitu ya. Ya apalagi kita berurusan dengan manusia ya, pasti akan membuat kita sedih. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa ya pada dasarnya manusia itu menjengkelkan memang, ya. Nah, karena ya sama juga kita juga kadang-kadang buat jengkel orang lain tanpa kita sadari, ya. Nah, demikian, ya. Ya itu yang harus kita pahami ya, bahwa manusia ada batasnya. Tidak semua manusia bisa memberikan yang terbaik untuk kita atau yang kita inginkan seperti yang kita maui, enggak. Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang membuat kita sedih, ya. Nah, perilaku yang negatif mungkin, ya. Nah, mungkin dari anak kita, pasangan kita, teman kita, tetangga kita, siapapun itu. Apalagi di jalan raya sana, kan begitu ya.
Nah, ya banyak hal yang menyedihkan yang membuat kita sedih kadang-kadang, ya. Nah, atau kita diuji Allah dengan diambil nikmat ataupun diambil sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu membuat kita bersedih, kehilangan harta, kehilangan anggota keluarga, pasti itu akan membuat kita bersedih. Ya. Nah, tapi dalam Islam kita tidak boleh mengulang-ulang kesedihan, tazdidul husni, ya, atau tajdidul husni, ya, karena menambah kesedihan ataupun memperbarui kesedihan, ya. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam Islam, ya. Nah, karena itu akan merugikan kita. Ya, pertama itu akan membahayakan kesehatan jasmani dulu, ya. Nah, orang yang larut dalam kesedihan, dia akan terpengaruh, ya, akan tergerogoti kesehatan jasmaninya. Ya, misalnya ya ini sudah terbukti juga di dalam dunia medis, ya, bahwa orang yang kena misalnya, ya, diabetes mellitus misalnya, ya, atau penyakit gula misalnya, kalau tertekan perasaan dan dia larut dalam kesedihan, ini akan menaikkan kadar gula dalam darahnya, gulanya naik itu, ya, karena ya kesedihan yang mendalam gitu, ya. Nah, apalagi kesedihan yang menusuk dan menyayat hati begitu, ya, hingga kadang-kadang ya membebani pikirannya, dipikirin terus gitu, ya, nggak bisa lepas dan move on kata orang sekarang dari kesedihannya itu. Nah, ini mudorot, ya, secara fisik itu akan menggerogoti fisiknya, ya, kesehatan jasmaninya akan terancam itu. Nah, namun yang bahayanya bukan itu saja, bahayanya bukan berhenti di situ, ya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan rohaninya. Nah, ini yang lebih berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang awalnya sedih, murung, ya tiba-tiba ada aja ya pikiran-pikiran kotor yang menggelayut di otaknya, di kepalanya. Dan ini berbahaya, ya. Ya, bisa melakukan tindakan-tindakan yang kita katakan fatal akibatnya. Ya, maka nggak boleh itu kita larut dalam kesedihan. Harus dilatih itu. Anak-anak kita juga harus dilatih itu, supaya kalau dia bersedih itu wajar. Setiap orang bersedih. Ya, dunia ini memang menyedihkan isinya. Sedih aja kita. Tapi kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Ya, nggak boleh tenggelam dalam kesedihan itu. Ya, nah demikian. Ya, kita harus bisa melupakannya. Itu salah satu hikmah. Ya, kita itu dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada lupa. Nah, salah satu fungsi lupa itu adalah agar kita bisa melupakan kesedihan. Bayangkan kalau manusia Allah ciptakan tanpa sifat lupa, misalnya, nggak lupa-lupa. Nah, kita kan nggak bisa melupakan kesedihan, dan itu akan menjadi beban dalam hidup, gitu, ya. Nah, nggak bisa gitu. Dan kecenderungannya, ya orang itu susah lepas dari bayang-bayang kesedihannya. Nah, ya selalu setan membantunya juga, ya, untuk selalu terus mengingat, memutar kembali memorinya tentang kesedihan-kesedihannya. Nah, itu bisa terjadi juga pada remaja, dan ini akan sangat berbahaya atas mereka. Ya, akan, ya, kita katakan membuat mereka kehilangan produktivitas di usia produktif. Ya, kehilangan kreativitas di usia produktif karena larut dalam kesedihan. Ya, nah ini perlu kita katakan perhatian dari pendidiknya, ya. Nah, orang tua dan guru. Kalau ada melihat anak itu murung, itu jangan dibiarkan, ya, jangan sudahlah dibiarkan aja begitu, didiamkan, enggak. Ya, perlu dirangkul, didekati, dan ya kita masuk dengan cara yang membuat dia nyaman, ya, dengan kehadiran kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada seorang bocah, ya. Bocah ini murung, biasanya dia nggak murung bocah ini, ya, dia murung, ya. Namanya Abu Umair, ya. Kenapa dia murung? Rupanya dia kehilangan burung yang dipeliharanya.
burung itu mati, dia bersedih. Ya anak-anak ya boleh anak-anak tuh pelihara binatang, ya boleh untuk mengasah sense of rahmahnya, ya rasa sayangnya itu di rasa kasihan itu ya, kasih sayang namanya, itu dilatih ya, dia dibolehkan untuk memelihara binatang supaya ada kelembutan juga ya, interaksi dengan makhluk hidup ya. Nah, itu juga harus diasah dengan latihan-latihan seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah mereka boleh memelihara binatang ya. Sampai di zaman Nabi ini seorang bocah, Abu Umair namanya, dia memelihara seekor burung. Tapi ya namanya binatang ya, burung ini mati ya. Nah, dia bersedih murung gitu. Biasanya nggak seperti itu. Maka Nabi datang mendekatinya dan ya berusaha untuk masuk ya, untuk terlibat ya di dalam kesedihannya itu, melibatkan diri ya supaya bisa menghilangkannya tentunya ya. Bukan menambah kesedihannya, nggak boleh ya, kita membuat orang itu tambah jatuh mentalnya ya. Ya ini namanya provokator ya, yang justru menambah kesedihan orang, itu nggak boleh. Orang bersedih nggak boleh kita buat tambah bersedih lagi ya, tambah down lagi mentalnya, itu satu kejahatan juga itu ya. Nah demikian, jadi muslim itu kan dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ketika saudara bersedih ya dia hibur, itulah yang disebut takziah. Takziah itu kan, azza itu kan hiburan ya. Maka di dalam Al-Quran sendiri ya, Allah itu menghibur nabinya. Nabi ya juga bersedih ya, karena beban atau tanggung jawab berat yang beliau pikul ya, beliau bersedih ya. Seperti Nabi ketika berdakwah di Taif ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari batu, Nabi bersedih. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang isinya adalah tasliyah. Ya, tasliyah itu hiburan ya. Maka ada istilahnya tasliyatun nafsi, menghibur diri. Ya, selain tazkiyatun nafsi, menyucikan diri ya, kita perlu juga tasliyatun nafsi. Mungkin nggak banyak yang tahu ya tentang tasliyatun nafsi ini. Yaitu kita menghibur diri. Para salaf dulu selalu menghibur diri mereka sendiri. Ya, nah, dan Allah, salah satu isi Al-Quran itu adalah hiburan, ya, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Makanya ada cerita surga. Kenapa ada cerita surga di dalam Al-Quran? Kalau dirahasiakan aja semua kan mungkin lebih penasaran ya. Begitu ya, oh gimana surga itu, yang penting enak, begitu aja lah. Mungkin nggak akan ya muncul kita katakan di situ sisi hiburannya kepada orang yang beriman ya, cuma penasaran aja gimana katanya surga enak begitu ya. Nikmat ya, surga itu tempat kenikmatan ya, darun naim ya, tempat kenikmatan. Tapi dalam Al-Quran Allah ceritakan surga bahkan dengan cerita sifat yang detil. Itu tujuannya adalah tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Allah menghibur ya nabinya dengan surga. Ya, dan menghibur orang-orang yang beriman kaum mukminin juga dengan surga. Ya, itulah salah satu hikmah Allah ceritakan nikmat surga ya dengan agak terperinci ya. Di dalam sunnah lebih terperinci lagi tentang sifat-sifat surga itu, bagaimana istana-istananya, hidangan-hidangannya, ya pelayan-pelayannya, ya bidadari-bidadarinya dan lain-lain sebagainya. Itu hiburan. Itulah hiburan terbaik bagi orang yang beriman, ya, yaitu ya membaca Al-Quran yang menceritakan tentang sifat-sifat surga, nikmat-nikmat surga. Ya, jadi salah satu isi Al-Quran itu adalah tasliyah, ya, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan Allah juga menghibur nabinya dengan surga, dengan balasan akhirat, kan begitu ya. Ya, dengan nikmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat, ya, bahkan diceritakan dengan detil. Ya, nah, mukmin tentunya terhibur dengan
ya kita katakan berita tentang surga, cerita tentang surga. Kalau nggak terhibur, wallahu a'lam ya. Orang yang nggak terhibur ketika membaca ayat-ayat tentang surga atau hadis-hadis tentang surga, nggak tahu ini percaya nggak dia dengan surga, satu ya. Yang kedua, ya perlu nggak dia dengan surga itu? Ya perlu nggak dia, mau nggak dia dengan surga itu? Kalau orang nggak terhibur ya dengan cerita surga di dalam Al-Quran, ya tentang pakaian-pakaiannya, istana-istananya, hidangan-hidangannya, suasananya, bidadari-bidadarinya dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis Nabi yang lebih terperinci lagi, ya. Nah seperti itu ya. Jadi intinya ya, mukmin itu nggak boleh larut dalam kesedihan. Bagaimanapun musibah menimpa dirinya, ya. Maka Nabi selalu kalau datang kesedihan itu ya, biasanya orang itu bersedih kan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya. Ada doa-doanya ya, di antaranya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada ucapan alhamdulillah ala kulli hal ya. Nah, dan bacaan-bacaan lainnya yang tujuannya adalah untuk menghibur diri ya, supaya nggak larut dalam kesedihan. Maka sekali lagi ingat, ini berlaku untuk siapa saja ya, bukan hanya untuk remaja, tapi juga untuk para orang tua, orang dewasa ya. Nah, mereka harus bisa tasliyatun nafsi, menghibur diri sendiri supaya nggak larut dalam kesedihan. Nah, mungkin ya remaja kita ya, karena mereka minim pengalaman hidup ya masih terlalu hijau ya. Mereka perlu dibantu untuk itu, untuk melewati masa-masa sedih itu. Ya, jangan dibiarkan. Karena di masa-masa sedih itu hati manusia mungkin agak lemah ya. Apalagi keimanannya lemah ya. Seiring dengan kesedihan itu akan membuat tambah lemah lagi. Nah, ini kondisi yang rentan dimasuki setan itu. Ya, kondisi yang sangat kita katakan rentan untuk dimasuki setan. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya berbuat gegabah ketika dia sedih. Ya. Nah, ada yang ya kita katakan berburuk sangka kepada penciptanya ya. Nah, karena kesedihan, ada yang meluapkan kesedihannya itu dengan ya semacam dia protes ya, dengan melakukan dosa dan maksiat. Ya, dan pikiran-pikiran kotor lainnya yang dimasukkan setan ketika orang sedang bersedih. Maka kalau kita lihat saudara kita bersedih, itu kita harus hibur ya. Itu kewajiban kita. Ya, itu termasuk salah satu amal yang utama ya. Ya, sururun tudkhulu fi qalbi muslim. Kebahagiaan yang kamu resapkan, masukkan ya, suntikkan ke dalam hati seorang mukmin. Itu satu kebaikan yang luar biasa. Apalagi itu anak kita ya. Anak kita ya, dia murung, bersedih ya, jangan dibiarkan. Ya, dekati dia. Seperti Nabi ya, kita kembali kepada kisah Nabi tadi, Abu Umair ya, seorang bocah. Nabi datang dan menghiburnya dan berkata, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Ini Nughair itu burungnya ya, yang kecil ya, yang akan disebut Nughair. Ya, nah di burung kecil. Sedang apa sih Nughair ini gitu ya? Sedang apa dia gitu. Sedang ngapain dia? Ya, jadi coba lihat ya bagaimana Nabi ya tidak membiarkan ya seorang bocah bersedih atau murung ya. Ya, Nabi langsung mendekatinya dan berusaha untuk menghiburnya supaya dia bisa melewati kesedihannya itu ya. Nah, karena berat ya untuk bisa melewati kesedihan. Masa-masa sedih itu pasti datang dalam hidup kita, masa-masa sedih. Nggak mungkin kan ya kita tertawa terus ataupun tersenyum terus dalam di dunia ini, enggak ya. Kadang-kadang kita perlu ya dihantam dengan kesedihan ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Tapi itu tentunya untuk lebih mematangkan kita ya, supaya kita ya terasah ya
dengan berbagai kondisi, ya, hingga dalam kondisi sedih sekalipun, ya. Nah, ya maka ini dalam bab pendidikan ya kepada anak-anak kita, ya. Mereka perlu dibantu, ya, nggak bisa mereka dibiarkan sendiri. Orang dewasa saja kalau dia larut dalam kesedihan kadang-kadang nggak bisa dia survive sendiri, ya. Dia perlu bantuan orang lain juga. Itu orang dewasa, apalagi remaja. Ya, nah yang ya tentunya mereka perlu uluran tangan kita, ya, orang tua yang lebih, ya, kita katakan berumur, lebih syarat pengalaman, ya. Nah, sudah banyak makan asam garam, ya, mungkin kita perlu berbagi dengannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hal ini biasanya disebabkan adanya kejadian tertentu dalam kehidupan, ya. Ya, hal-hal yang membuat kita sedih banyak, ya. Seperti misalnya meninggalnya salah satu orang tua misalnya, ya. Nah, atau kegagalan itu kadang-kadang buat bersedih juga, ya. Kegagalan dalam studinya, ya, sekolahnya, ya, atau dia mengalami kekalahan misalnya, ya, atau ya misalnya nggak naik kelas misalnya, atau dapat nilai yang rendah misalnya, ya, atau berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu akan membuat orang bersedih. Ya, kekecewaan itu akan membuat orang bersedih. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu akan membuat orang bersedih. Ya, ditambah lagi di sana, ya, kita katakan ketika kita berinteraksi dengan manusia, mungkin dia sedih dengan perilaku temannya, ya, terhadapnya, ataupun perkataan, ya, temannya kepadanya, ya, hingga akhirnya dia bersedih, ya. Nah, atau karena masalah dia dengan sekolah atau dengan guru atau dengan orang lain, ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang itu jatuh dalam kesedihan. Nah, dan hal ini adalah normal, ya, biasa. Manusia bersedih itu biasa, ya. Nah, semua orang mengalaminya, ya. Namun jika hal ini berlangsung cepat, ya, maka dia tidak masalah. Seperti kita kan silih berganti kan, kesedihan, kegembiraan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu berlangsung cepat, nggak masalah. Kita bisa melupakannya, ya, kita bisa move on darinya, kita bisa beralih kepada hal yang lebih positif, ya. Nah, ya, tidak masalah itu. Namun jika terakumulasi terus-menerus, atau terjadi pembiaran, dibiarkan, didiamkan, ya, nanti ini bisa menjadi seperti api dalam sekam. Ya, bom waktu yang, ya, kapan saja bisa meledak gitu, ya. Nah, dan akan berubah menjadi perasaan yang buruk, ya, dan berujung kepada perilaku yang buruk, ya. Nah, jangan sampai anak itu menunjukkan protes, dia melakukan hal-hal yang buruk, ya, karena kesedihan yang terpendam tadi, seolah-olah dia menunjukkan protesnya. Ya, maka dia pun, ya, melakukan hal-hal yang membuat marah orang tua, ya. Nah, demikian. Ini akan mengakibatkan orang tersebut mengalami depresi. Nah, kalau sudah jatuh kepada depresi atau stres, dia perlu penyembuhan mental, ya, penyembuhan mental, dan itu nggak mudah juga. Mungkin perlu melibatkan orang lain, ya, perlu melibatkan pihak lain, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, di sini orang tua harus, ya, cepat tanggap, ya. Jangan dibiarkan anak itu larut dalam kesedihan. Nabi SAW telah menyontohkan kepada kita semua bagaimana perhatian beliau kepada seorang bocah yang sedang murung, sedang bersedih. Kemudian yang kedua, cemas, kecemasan. Ya, ini adalah satu perasaan yang tidak rileks, merasa kacau, ya, muncul keraguan yang sangat besar mengenai kondisi di masa depan, ya. Nah, biasanya ini menimpa orang-orang yang overthinking, ya, ya, yang perfeksionis juga, itu terancam, ya, kena penyakit cemas ini, kecemasan, ya. Nah, dan kalau ini berlebihan juga berbahaya ini, ya. Kecemasan yang berlebihan ini sangat berbahaya, ya, apalagi
ya ada satu sindrom yang bernama baby blues syndrome. Baby blues syndrome ini ya menyerang para ibu ya, wanita kebanyakan ya, yang merasa cemas, khawatir terhadap masa depan anaknya. Ya, setan masuk ke dalam pikirannya begitu ya, hingga membuat dia cemas terhadap anaknya. Ini salah satu ya kita katakan sindrom yang banyak menyerang wanita, terutama ketika wanita ya memiliki anak atau melahirkan anak. Ya, maka kalau kita lihat seorang wanita, seorang ibu melahirkan anak kelihatannya murung gitu ya, ataupun kelihatannya cemas, ya gelisah. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, sewajarnya ya orang itu dapat anak, dia senang, bahagia. Nah, tapi kalau sebaliknya nggak ada nampak kebahagiaan, kesenangan ataupun merasa excited gitu dengan kelahiran anaknya, atau dia dingin saja menyambutnya, ya, atau dia menunjukkan kecemasan, gimana anak saya. Nah, ini bisa berujung fatal, berakibat fatal ya, bisa berujung kepada ya tindakan yang konyol ya, seperti misalnya membunuh bayinya sendiri. Ya, nah ini kan sangat berbahaya. Maka kecemasan ini ya perlu kita katakan dihilangkan ya. Ya inilah ya kadang-kadang di manusia itu diombang-ambingkan hatinya oleh syaitan ya, atau disebut was-was ya, dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi ya. Nah, ya hidup itu pasti ada cobaan ya, nggak mungkin nggak ada cobaan, karena kita hidup ini untuk dicoba. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtalih. So, kami menciptakan kamu dari air mani yang bercampur, yaitu jadilah kamu manusia. Untuk apa? Nabtalih. Kami ingin menguji kamu. Hidup ini akan ada ujian terus. Ya, nah kalau kita cemas masa depan, gimana nanti ke depannya gini gitu akan, ya kita nggak bisa hidup nanti. Ya, nah apalagi hari ini itu ya, orang kadang-kadang cemas gak beralasan. Ya kita memang perlu memikirkan masa depan ya. Cuma nggak boleh kita itu jatuh dalam kecemasan yang nggak berdasar. Ya di zaman sosmed hari ini ya itu berseliweran ya informasi-informasi yang membuat orang cemas terhadap masa depan. Ya, atau dia pesimis menghadapi masa depannya, hingga akhirnya dari kecemasan itu dia menjadi orang yang putus asa, merasa nggak berdaya, seperti nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya, nah ini kan akan merugikan dia, maka dia akan kehilangan produktivitasnya dan akan kehilangan kreativitasnya, karena dirundung rasa kecemasan yang nggak berujung gitu ya. Nah, ini permainan setan terhadap hati anak Adam, was-was yang kita katakan dibenamkannya ke dalam hati kita. Ya, perasaan was-was yang berlebihan hingga selalu cemas, ya. Nah, demikian. Kemudian ketiga adalah gelisah. Ya, kegelisahan. Ini adalah satu kondisi yang bertolak belakang dengan sakinah. Lawan sakinah ya gelisah gitu ya. Nah, nggak ada ketenangan lagi, nggak ada kekhusyukan. Ya, nah gelisah. Dan biasanya ini ya syaitan membawakannya sampai kepada bab ibadah nantinya. Ya, sehingga dia juga akan selalu gelisah sampai dalam kondisi dia beribadah. Nah, dia takbir tapi hatinya udah entah kemana-mana. Ya, nah karena kegelisahan yang terus merundung hatinya. Ya, para pemirsa kaum muslimin, muslimat, sahabat roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegelisahan ini akan semakin besar ya apabila terakumulasi sampai batas yang menyebabkan orang itu tidak bisa santai,
nggak bisa rileks. Ya, nah, ya kadang-kadang kita perlu santai, ya. Terlalu santai juga enggak ya. Tapi ya kehilangan rasa santai itu menyiksa. Ada orang yang nggak bisa santai gitu. Ya. Dan Nabi juga kadang-kadang ya mengambil masa-masa istirahat istilahnya. Ya, dalam perjalanan Nabi berusaha untuk rileks. Ya, karena kalau segala sesuatu dipikirin gitu ya, orang-orang yang overthinking itu ya pasti akan gelisah gitu. Apalagi menghadapi kita katakan suatu perkara yang besar. Nabi dalam peperangan itu ya. Pernah Nabi dalam peperangan ya, Nabi menyuruh ya, satu perjalanan ya, Nabi membawa Aisyah waktu itu. Nabi menyuruh pasukan berjalan lebih dulu ke depan. Nabi tertinggal di belakang bersama Aisyah. Ngapain ini? Oh, rupanya mengajak Aisyah berlomba lari. Ya, kadang-kadang ada waktu santai, hatta dalam kondisi yang ya kita katakan membutuhkan keseriusan ya, dan ya kita katakan kondisi yang ketat ya, kayaknya nggak bisa bersantai. Nabi bersantai. Nabi mengajak Aisyah lomba lari gitu ya. Maka apa kata Nabi? Inilah amzah. Ya, aku juga bercanda. Walakinlah aqulu illa haqqan, tapi candaku itu ya nggak batil ya. Itu Nabi. Ya, aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya. Maka perlukah manusia itu bercanda? Perlu. Ada waktu-waktu kita ya perlu ya bercanda, kan begitu ya. Serius terus, ketat terus juga ya nggak normal ya, tidak natural gitu ya, jadi beban gitu. Ada orang yang kayaknya fokus akhirat gitu ya, nah, sehingga kadang-kadang nggak ada waktu untuk santai, rileks, akhirnya tertekan dia ya, apalagi ya iman naik turun kan begitu ya. Nah, orang seperti ini ya akan menyiksa dirinya sendiri. Ya, dia akan capek sendiri. Apa kata Nabi? Wala yusyadad din ahadun illa ghalabah. Enggak ada orang yang berusaha untuk berlebih-lebihan dalam agama, melainkan dia akan kalah. Ya, kegelisahan ini ya mungkin dari sikap berlebih-lebihan. Ya, overthinking tadi, ya, yang menyebabkan dia gak bisa santai, bahkan ya amnesia, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ya, sementara tidur itu adalah aktivitas yang perlu kita lakukan setiap hari. Ya, nah, ya mungkin ya nggak ada hari tanpa tidur kan begitu ya. Ya, manusia perlu tidur untuk merilekskan pikirannya, jiwanya. Ya, nah demikian. Sehingga dia tidak larut dalam kegelisahan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, nah, ya sehingga setan mudah masuk nanti. Orang yang gelisah, ya, resah, gelisah, ya, itu mudah dimasuki oleh setan. Jiwanya itu akan mudah diperkuda oleh setan. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Sehingga ya kadang-kadang dia berpikir sesuatu yang nggak dipikirin oleh orang gitu ya. Nah, akhirnya dia orang seperti ini, ya, dia akan selalu was-was, ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Ya, yang lebih buruk lagi ini kalau menjalar kepada ibadah-ibadahnya, ya. Nah, sholat yang harusnya membuat dia rileks, ya. Arih Nabi sholah, begitu kata Nabi kepada Bilal, buat kami rileks dengan sholat wahai Bilal. Ya, orang yang dirundung kegelisahan yang berlebihan ini, dia nggak bisa rileks hatta dia sholat. Ya, nah, hatta dia sholat, dia nggak bisa mengusir kegelisahannya. Ini udah parah ini. Ya, ibadah saja tidak mampu mengusir kegelisahannya. Kapan dia bisa rileks ini? Ya, nah, ujung-ujungnya pasti akan mentok dan dia kalah, kata Nabi. Ghalabahu, dia akan kalah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya kalau kita lihat ya ada indikasi remaja ini gelisah, ya. Nah,
Tadi kita katakan salah satu indikasi orang gelisah itu selalu bertanya, pertanyaan yang diulang-ulang udah diberi jawaban tapi tetap bertanya juga dia. Ini menunjukkan dia sedang gelisah itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka kita kadang-kadang perlu berekreasi, ya, bersantai bersama orang-orang dekat kita, ya. Nah, bercanda juga, ya, supaya enggak. Dengan anak juga demikian, ya. Nabi juga kadang-kadang bercanda dengan Anas bin Malik, memanggilnya dengan ya dal udunain, baik pemilik dua telinga. Ya bercanda aja dengan Anas bin Malik dan anak-anak lainnya, ya, sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah demikian, itu sosok Nabi, ya, mau juga bercanda dengan anak-anak begitu, ya, dengan canda yang membuat mereka bahagia, melupakan sejenak, ya, kepenatan, kesedihan, ya, kecemasan dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Tapi itu dia, ya, poin, kita katakan hal yang kondisi yang dimana kita orang tua harus turun tangan untuk membantu remaja kita, yaitu ketika mereka sedang dirundung kesedihan, ya, ditimpa kecemasan atau sedang mengalami kegelisahan yang berlebihan. Ya, wallahu alam bisawab. Kita akan masuk nanti pada pembahasan yang lain, yaitu ketika mereka sudah menunjukkan rasa pesimis dan berpikiran negatif. Ya. Nah, nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dari pembahasan mengenai bagaimana cara mengatasi kesedihan, kecemasan dan kegelisahan yang berlebihan kepada anak remaja, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, ya, di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, langsung saja kami ajukan pertanyaan pertama di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki dua anak yang sedang kuliah dan ada dua sifat yang berbeda yang kentara di antara keduanya. Yang satu sifatnya tidak peduli apa yang akan terjadi nanti. Yang kedua, dia selalu overthinking sehingga sering menghambat dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana cara menghilangkan overthinking dari anak tersebut, Ustaz? Salah satunya. Iya, yang satu tidak peduli, ya. Ya, itu mungkin rasa ketidakpedulian ini, ya. Ya, mungkin ada satu sifat, ya, yang hilang darinya, yaitu sifat al-anat, kehati-hatian, gitu, ya. Hingga cenderung orang yang tidak punya sifat anat, kehati-hatian itu cenderung ceroboh, ya, nggak peduli, ya, nggak memikirkan resiko, ya, akibat pikir belakangan. Nah, itu pikiran-pikiran yang perlu diluruskan pada anak, ya, kalau mereka punya gelagat seperti itu, ya. Nah, maka sifat anat itu, ya, perlu ditanamkan kepada mereka, sifat kehati-hatian, ya, jangan gegabah, jangan sembrono, kan, gitu, ya. Harus pikir akibat, ya, mengasah kepedulian, ya, ya, bahwa hidup bukan hanya sekarang, ya, tapi, ya, kita hidup juga untuk besok, ya. Nah, ini kan harus diasah dari kecil sebenarnya, ya. Memang nggak mudah itu untuk menanamkan sifat kehati-hatian ini, apalagi itu nggak dibawa lahir, ya. Seperti ini kan karakternya berbeda nih dua anak ini. Yang pertama, ya, cenderung tidak punya rasa peduli, ya, tidak memikirkan akibat, ya, boleh dikatakan kayaknya sembrono, ya, gegabah. Nah, ya, seharusnya, ya, dari kecil sudah ditanamkan sifat anat itu, ya, kehati-hatian, sehingga melatihnya untuk, ya, memikirkan konsekuensi, ya. Nah, ya, bahwa manusia bukan hanya hidup sekarang tapi juga akan hidup nanti, ya, enggak di dunia, ya, pasti hidup di akhirat, kan, begitu, ya, kehidupan akhirat namanya. Itu harus dilatih, ya. Nah, di samping itu, ya,
mungkin melatih anak untuk senantiasa melakukan muraqabah ya. Nah, itu untuk menepis atau mengusir sifat sembrono, tabiat gegabah tadi ya, yang mungkin ada pada anak. Yang kedua justru sebaliknya tadi ya, introvert ya, cenderung cemas, cenderung khawatir, overthinking. Ya, ini juga kebalikan ya. Nah, ya makanya ada dua sisi yang perlu diketemukan di tengah sebenarnya ya. Manusia itu perlu kita katakan menyeimbangkan kehidupannya, dan itu yang susah sebenarnya. Seimbang itu yang susah ya. Ya, karena kadang-kadang kita condong ke satu sisi atau condong ke sisi yang lain ya. Nah, untuk bisa balance, untuk bisa berada di tengah ya, itu seimbang itu susah. Ya, berat itu. Nah, maka ya dilatihlah anak-anak itu untuk ya satu sisi kita juga perlu mengajari mereka gimana caranya rileks ya, santai ya, hal-hal yang ya kita katakan sisi manusiawi ya. Manusia itu kan perlu melepaskan kepenatan jiwanya kan begitu ya, dia harus tahu caranya begitu. Tadi kita singgung tentang tasliyatun nafsi. Bagaimana seorang itu harus bisa menyembuhkan kita katakan kepenatan jiwanya sendiri ya, dengan tasliyatun nafsi tadi ya, menghibur diri ya. Nah, mungkin sebagian orang itu gak mampu dia menghibur dirinya sendiri, perlu campur tangan orang lain ya, baru tenang dia kan gitu ya. Baru tenang dia kalau dihibur sama orang lain gitu ya. Perlu campur tangan orang lain, perlu intervensi orang lain. Padahal sebenarnya ya seorang itu harus membiasakan diri untuk bisa menghibur dirinya sendiri gitu. Ya, nah ada sarananya Allah berikan, yaitu Al-Qur'an. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Nah, kita juga lengkap ada hadis-hadis Nabi, tinggal baca. Ya, cuma kadang-kadang itu tadi sebagian orang sudah tidak terhibur lagi dengan itu. Ya, maka perlu ya dilatih dari kecil. Bagaimana anak itu bisa menghibur dirinya sendiri kan begitu ya, supaya dia ya bisa melepaskan kegelisahannya ataupun kecemasannya sendiri begitu. Karena overthinking ini nggak mudah untuk menyembuhkannya kan begitu ya. Kadang-kadang udah dari sononya, dari itu yang terlatih pada dirinya sejak kecil. Ya, terlalu overthinking ya, segala sesuatunya kadang-kadang berpikir itu agak liar kan begitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu memikirkan sesuatu yang nggak kita pikirin kan gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya juga bingung gitu, kenapa anak ini mikirinnya sampai ke situ gitu ya. Ini kan benih-benih begitu. Ya, nah demikian. Ya, jadi perlu interaksi dari kecil dengan anak ini. Misalnya melontarkan pertanyaan, ya kemudian mempersilakan dia untuk bertanya. Komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan dari kecil. Supaya kita tahu ini gelagat anak ini bagaimana. Ya, komunikasi, cara komunikasi anak yang introvert ya dengan yang ekstrovert itu berbeda. Dari situ kita bisa mengenalinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau itu sudah mengkristal sampai dia dewasa, ceritanya udah dewasa ya. Ya itu perlu pendampingan yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, karena kalau udah terbentuk seperti itu, memang ya nggak mudah untuk kita katakan meluruskannya ataupun mengembalikannya ke jalurnya ya begitu ya, atau menghilangkan satu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun melekat pada dirinya ya, tapi minimal bisa menguranginya begitu ya. Nah, kalau dia terus didampingi ya, sehingga ketika dia punya kecenderungan berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang bukan-bukan atau hal-hal yang kecemasan yang nggak berdasar, itu bisa kita antisipasi ya, kita bisa netralkan begitu ya. Mungkin cuma itu yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak yang sudah seperti itu, apalagi ini sudah ceritanya sudah dewasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah,
Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, saya sebagai kepala keluarga yang anak-anak saat ini sudah pada besar dan ingin sekali mengajak mereka berekreasi seperti waktu mereka masih kecil dulu, tapi mereka ternyata seringnya tidak mau, Ustaz. Nah, ini bagaimana caranya supaya mereka mau diajak bersama-sama ketika acara keluarga? Biasanya seperti itu ya, remaja itu. Iya, kalau sudah besar biasanya nggak mau dipaksa-paksa ya. Dia sudah punya acaranya sendiri kan gitu ya. Tapi ya perlu, manusia itu pasti punya memori ya. Ya, satu yang terekam dalam memorinya begitu ya. Mungkin kita bisa masuk dari situ, mengunjungi tempat-tempat yang sudah pernah dikunjungi gitu ya. Atau mengajaknya ke tempat yang baru atau mencari suasana baru. Mungkin kita jalan-jalannya monoton gitu ya. udah ketebak sama si anak paling-paling begini kan gitu ya. Kurang menarik baginya ya. Yang kedua, jangan dipaksakan harus ikut semua gitu ya. Karena nggak mungkin lagi ya. Satu, kendaraannya mungkin sudah nggak cukup atau alasan lainnya. Jadi nggak perlu dipaksakan harus semua kumpul guyup gitu ya. Mungkin dengan anak pertama, anak kedua gitu ya, karena mereka sudah punya kehidupan pribadi masing-masing ya. Nah, yang kadang-kadang ya cara berpikirnya sudah berbeda ya. Kalau anak itu sudah gede, maka ya nggak perlu dipaksakan juga harus bareng semua seperti dulu ya. Kalau mau ya bagus kan gitu, kalau mau jangan dipaksakan ya. Nah, atau masuklah dari sisi-sisi yang bisa kita diterima gitu oleh mereka kan begitu ya. Ada istilahnya reuni gitu ya, atau ya napatilas atau sejenisnya lah begitu ya, yang memancing minat mereka untuk ya, mau berjalan bersama gitu. Yang penting suasananya ya dibikin kondusif gitu ya. Nah, ya jadi kita harus maklumi ya dengan kesibukan mereka juga ya, aktivitas mereka juga ya, kita harus maklumi itu ya. Nah, demikian, wallahu alam. Ya, mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dan juga materi serta jawaban dari 2 pertanyaan di layanan pesan WhatsApp yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua yang bermanfaat. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan, yang mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita dapat memiliki waktu yang lebih panjang lagi untuk bersoal jawab. Ya, demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.